Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadita Khairunisa dengan NIM G1C018047. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pigmentasi warna dan zat pewarna sintetik, yaitu ada klorofil sebagai zat pewarna alami, kemudian ada tartrazin sebagai zat pewarna sintetik yang diperbolehkan digunakan, kemudian ada rhodomin B sebagai zat pewarna sintetik yang tidak diperbolehkan digunakan pada pangan. Mari kita simak penjelasannya lebih jelas. Yuk! Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kita akan membahas terkait dengan zat warna dan pigmentasi. Jadi, table of contents dari yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan zat warna alami, yaitu klorofil, kemudian zat warna sintesis yang diperbolehkan yaitu tartrazin, dan zat warna sintetik yang berbahaya atau dilarang yaitu rhodamin B. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan pigmen warna alami dari klorofil. Nah, kata klorofil berasal dari bahasa Yunani, yakni kloros yang artinya hijau dan pilos yang artinya daun. Istilah ini mulai diperkenalkan pada tahun 1818. Klorofil merupakan pigmen warna hijau ya yang diberikan pada tumbuhan, alga, dan bakteri fotosintetik. Pertanyaan kita mungkin sama ya, kenapa sih klorofil itu berwarna hijau? Nah, jawabannya adalah klorofil adalah pigmen hijau yang menyerap spektrum merah dan biru cahaya tampak dan mentransmisikan cahaya hijau. Karena pantulan cahaya hijau, semua jaringan atau organel yang mengandung klorofil itu tampak berwarna hijau. Warna hijau daun dan batang juga karena pigmen dari klorofil tersebut. Kita beralih ke struktur klorofil. Nah, bisa dilihat struktur klorofil itu ada klorofil A dan ada klorofil B seperti pada gambar pada bagian kiri ya. Nah, klorofil A ini terdiri dari gugus metil atau CH3 dalam rantai samping dan cenderung menyerap lebih banyak warna merah dari spektrum yang terlihat. Kemudian ada klorofil B terdiri dari gugus aldehida atau CHO dalam rantai samping dan cenderung menyerap lebih banyak cahaya ungu atau violet dari spektrum yang terlihat. Nah, struktur klorofil itu dicirikan oleh kehadiran magnesium Mg2+ sebagai ion logam pusat, kemudian ada rantai samping yang bervariasi, dan adanya cincin kelima ekstra atau cincin siklosiklik, isosiklik dan melekat pada kepala porfirin. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan terkait dengan senyawa sintesis yang diperbolehkan, yaitu ada namanya tartrazin. Nah, tartrazin atau FDNC Yellow 5 dengan kode pewarna E102 merupakan pewarna kuning lemon. Nah, tartrazin adalah turunan dari coaltar yang merupakan senyawa campuran dari fenol, hidrokarbon polisiklik, dan heterosiklik. Karena kelarutannya dalam air, tartrazin umum digunakan sebagai bahan pewarna minuman dengan absorbansi maksimal senyawa ini pada panjang gelombang 427 nanometer. Jadi warnanya bisa kita lihat hampir mirip dan hampir sama dengan warna kuning lemon dengan struktur seperti pada slide tersebut. Walaupun tartrazin diizinkan untuk digunakan pada bahan minuman atau makanan, namun bahaya penggunaan tartrazin berlebihan juga ada loh. Nah, menurut Permenkes RI, batas penggunaan yang tidak menimbulkan bahaya yaitu sekitar 30-300 mg per kilogram makanan dan 0-0,75 mg batas AADI, yaitu acceptable daily intake per kilogram berat badan. Nah, efek samping dari penggunaan tartrazin berpotensi meningkatkan hiperaktivitas anak pada 1-10 dari 10.000 orang. Selain itu, tartrazin juga menimbulkan efek samping langsung seperti
urtikaria atau ruam kulit, rintis atau hidung meler, asma, purpura atau kulit lebam, dan anafilaksis sistemik atau shock. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan zat warna sintetik yang dilarang, yaitu ada namanya rodamin B. Nah, rodamin B itu merupakan zat warna sintetik yang umum digunakan sebagai pewarna tekstil. Jadi rodamin B merupakan zat warna tambahan yang dilarang penggunaannya dalam produk pangan. Rodamin B ini bersifat karsinogenik sehingga dalam penggunaan jangka panjang akan menyebabkan kanker. Rodamin B ini berasal dari metalinilat dan difenilalanin yang berwarna keunguan, yang umumnya digunakan sebagai pewarna tekstil. Jika digunakan pada bahan makanan, maka dia akan memberi warna yang sangat terang mencolok. Saya akan mengambil satu contoh kasus pada sebuah jurnal dengan judul analisis zat pewarna rodamin B pada jajanan yang dipasarkan di lingkungan sekolah, dengan penulis yaitu Restu Jiptanindya, M. Bambang Sigit Sucahyo, dan Safrina Vandiba dari Teknologi Pangan Unitomo Surabaya. Jadi tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bahan kimia pewarna rodamin B yang terdapat pada makanan ringan yang dijual di sekolah negeri di Desa Sidokare, Kecamatan Sidoarjo. Ukuran sampel adalah 20 spesies, semuanya diambil dari 4 sekolah setempat. Jadi sampel dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa dari 20 jenis makanan ringan yang dipasarkan di lingkungan sekolah, ada 30% diidentifikasi mengandung pewarna sintesis rodamin B. Nah, berdasarkan jurnal ada beberapa cara, yaitu ada cara kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi keberadaan dari rodamin B tersebut. Yaitu ada memasukkan kertas tersebut, maksudnya adalah kertas kromatografi di dalam bejana yang telah diberi larutan elusi yang sebelumnya telah ditotolkan oleh sampel. Kemudian perhitungan atau penentuan zat warna dengan cara mengukur nilai RF dari masing-masing bercak tersebut dengan cara membagi jarak gerak zat terlarut oleh jarak zat pelarut. Jika RF-nya sama dengan 1, berarti zat warna tersebut adalah rodamin B. Kemudian ada uji kualitatif terhadap ada atau tidak adanya zat pewarna rodamin B dapat menggunakan metode spektrofotometri sinar tampak. Apabila setelah diuji kualitatif menunjukkan positif mengandung zat pewarna rodamin B, dilanjutkan analisa kuantitatif dengan menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Hasil analisa kualitatif dan kuantitatif itu dapat kita lihat dari tabel yang telah diberikan oleh jurnal, yaitu seperti kita lihat ada beberapa yang positif dengan analisa kuantitatif seperti pada gambar slide. Jadi selanjutnya semua jenis jajanan diberi kode angka 1 sampai dengan angka 20 sebelum dilakukan uji kualitatif ataupun kuantitatif. Hal ini bertujuan untuk menjaga subjektivitas pengujian. Uji kualitatif terhadap ada dan tidak adanya zat pewarna rodamin menggunakan metode spektrofotometri sinar tampak seperti telah dijelaskan sebelumnya. Nah, seperti kita lihat pada gambar sebelah kiri, di gambar sebelah kiri merupakan jajanan anak kecil yang sangat mencolok. Tujuannya untuk menarik perhatian anak-anak agar mau membeli makanan tersebut. Namun kebanyakan makanan dengan warna mencolok ini kemungkinan mengandung rodamin B atau zat-zat pewarna berbahaya lainnya. Jadi bahaya rodamin B pada pangan ini menurut sumber dari BPOM RI yaitu dapat menyebabkan kanker hati, pembesaran hati dan ginjal, serta gangguan fisiologis tubuh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini dan sampai jumpa.